Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Turki Sam. Saya dari kelas SDTB dengan NRP 3324605555. Saya di sini akan menjelaskan untuk tugas yang pertama, yaitu kuis yang terdiri dari 4 soal. Untuk soal pertama untuk monitor SSH, yang nomor 2 itu kalau nggak salah yang backup, nomor 3 itu untuk suhu dan kelembapan. Untuk soal nomor 4 itu untuk kita menampilkan user. Nah, untuk yang pertama yaitu untuk memonitor status SSH kita atau mati atau tidak ya. Nah, kita langsung demokan saja. Nah, di sini akan keluar output seperti pada terminal di Linux saya, yaitu SSH-nya aktif, karena jika kita lihat di sini kita sudah mengaktifkan SSH kita, aktif running. Jadi otomatis dia akan SSH-nya aktif. Nah, di sini akan melakukan looping secara terus-menerus setiap 10 detik. Nah, jika kita lihat jam di sini, ini ada 40 detiknya ya, ini jam, menit, detik. Nah, setiap detiknya dia akan setiap 10 detik, ini 14, 24, 34, 45. Nah, jadi akan setiap 10 detik itu akan menampilkan status SSH-nya tanpa kita harus cek di sini. Untuk yang pertama mungkin kita bisa masuk untuk Nah, untuk logikanya, jadi di sini kita menggunakan while true. Jadi ketika true dia akan mengaktifkan ini, dia akan melihat sistemnya aktif atau tidak. Jika benar, maka dia akan ngeprint SSH aktif, dan jika tidak, SSH tidak aktif, dan akan diberi peringatan service SSH mati. Dan ini setiap 10 detik. Kita juga bisa edit di sini jika kita ingin melakukannya. Anggap ingin 5 detik, kalau 3 detik kita Ctrl O, Enter, Ctrl X, lalu kita akan jalankan ulang programnya. Dia akan setiap 2 detik akan setiap 3 detik akan looping terus. Itu untuk kode yang pertama. Untuk soal yang pertama, kita masuk ke soal yang kedua, yaitu untuk backup file. Jadi dia akan nge-backup file setiap 15 detik kalau nggak salah, setiap 15 detik. Jadi dia akan nge-backup file selama 15 detik selama 1 jam. Jadi kita akan bisa dilihat jika backup ke satu disimpan di direktori file tar.gc pada ini ya. Nah, ini untuk jamnya pada jam segini. Itu untuk quiz yang nomor 2, kita bisa lihat untuk code-nya gimana. Nah, ini ya benar setiap 15 detik. Jadi dia akan membackup terus. Dan ini source-nya yang kita backup dari data backup, dan kita masukkan di direktori backup. Untuk yang quiz yang nomor 3 itu suhu ya. Jadi ada 2 di sini. Pertama yang max suhu.sh maka akan menampilkan suhu maksimumnya. Lalu kita bisa ganti average-nya, average lembab kalau nggak salah. Ya benar, average lembab. Nah, oke. Jadi, nah, datanya ini dapat dari mana? Kita bisa lihat, bentar saya lupa namanya. Harusnya data.txt ya. Nah, ini untuk datanya yang kita ambil. Jadi suhunya di 24, untuk timestampnya ya, 24, 25, 26, 27, untuk kelembabannya segini dan cahayanya segini. Nah, lalu kita bisa masuk ke dalam untuk logika yang max suhu. Nah, seperti ini untuk logikanya. Jadi jika dia lebih dari 1, maka if-nya akan masuk ke sini. Jika nr-nya lebih dari 1, if-nya bakal, jika lebih dari 2, max-nya sama dengan 2, dan n print suhu maksimumnya. Lalu sama seperti yang di average suhu, average lembab, sama seperti ini juga.
dan datanya tadi diambil dari yang data.txt ini tadi. Jadi maka hasil outputnya akan seperti ini. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke yang salah nomor 4, yaitu untuk kita melihat kita ngefilter otomatis user yang dimiliki di directory home. Nah, jadi karena kita pakai Torik ya, directory Torik, makanya dia langsung seperti ini. Kita bisa masuk di filter ya, masuk filter.sh. Maka seperti ini dia akan nge-echo user dengan folder home dengan grep. Dia akan nge-grep dari home, dikasih password, maka hasilnya akan di home kita, yaitu directory Torik. Mungkin cukup segini untuk tugas yang pertama. Kita akan cut langsung ke tugas yang kedua. Lanjut untuk tugas yang kedua, yaitu untuk tugas yang pertama kan ini tadi ya, yang kita melakukan lagi uji coba di quiz 1 sampai di quiz yang kemarin. Nah, lalu untuk yang tugas kedua, yaitu kita akan mendemokan aplikasinya. Mungkin di sini kita akan jelaskan dari instalasinya terlebih dahulu. Jadi kita bisa download Dockernya dari web browser. Setelah kita download, maka akan meminta untuk restart. Setelah kalian restart, kalian bisa install WSL melalui CMD. Nah, setelah kalian bisa install WSL, lalu kita akan docker image ls. Nah, pertama di sini docker image ls-nya itu kosong. Bisa kita lihat jika repository-nya, tag-nya, image-nya, grid. Itu juga grid-nya di kapan dibuatnya, size-nya juga kosong. Nah, lalu kita mulai pull nih, kita akan pull untuk Postgres-nya, kita akan pull. Lalu jika kita docker image lagi akan ada. Kita juga bisa cek versinya, docker pull MySQL, docker pull Ubuntu. Jika cek lagi kita akan keluar semua di sini untuk Postgres, Ubuntu, MySQL. Nah, jika kita buka dockernya, maka otomatis di sini akan, jika kita masuk ke image, akan ada Postgres, MySQL, dan Ubuntu. Karena kita udah pull tadi, atau kita ngambil. Nah, kita lihat di kontainer. Nah, kalau kita lihat kontainernya masih kosong. Nah, kita bisa masukkan untuk dockeran Postgres ini untuk caranya lewat command prompt. Jika kita bisa langsung dari dockernya langsung untuk kita start saja. Nah, di sini untuk dockeran Ubuntunya ada direktory-nya, kita pwd pihak Ubuntu kayak Ubuntu biasanya. Nah, lalu di sini kita akan membuat server database server kita sendiri di Postgres /pgadmin. Ini kita masukkan name-nya, lalu kita bikinnya, pastikan di localhost, dan pastikan port kalian sama waktu kalian instalasi di Postgres, sama passwordnya juga. Nah, maka akan terbuat. Lalu kita akan pull httpd, maka akan jika image lagi kita akan keluar httpd-nya. Nah, setelah kita melakukan semuanya itu, kita sudah uji coba dockernya, kita sudah bikin database, dan kita sudah connect. Nah, sekarang kita ingin membuat untuk aplikasi sederhana yang sesuai perintah dari PySpot. Itu kita akan membuat analisis data sederhana. Nah, pertama kita membuat programnya dulu menggunakan bahasa Python. Ini hanya sintaks sederhana ya. Jadi kita menggunakan untuk library-nya dari Flash, Pandas untuk ekspor dan import. Lalu ada import, ada zipper juga, matplotlib itu buat menampilkan nanti gambar datanya seperti apa. Lalu ada import OS juga. Nah, di sini kita pastikan di sini juga appnya di hostnya 0.0.0, jadi DNS-nya itu 0.0.0, bukan 1.1.1 atau pakai DNS Google. Kita pakai DNS default. Lalu portnya 5000. Lalu kita akan membuat folder. Nah, lalu setelahnya kita pastikan ya, jika kita membuat folder seperti pada sini, kita akan membuat folder dan kita akan jadikan satu ke dalam sini, agar nanti untuk mempermudahkan kita nge-push waktu kita nge-push ke GitHub, jadi kita tidak bisa ganti-ganti. Dan lalu juga biar kenapa dijadikan satu folder, kenapa, karena nanti biar lebih gampang waktu kita
ngerannya atau menampilkan di localhost kita sendiri. Nah, contoh di sini sudah ada. Nah, setelah kita bikin backendnya, ini backendnya, kita bikin frontendnya untuk tampilannya. Tampilannya ini simpel aja ya, kita pakai titlenya analisis data, kita pakai heading satunya analisis data iris, heading 3 nya statis data, dan kita pakai summary save. Ini kita akan mengit. Nah, lalu ketiganya MD5. Untuk source-nya ini plot URL image fluid. Nah, setelahnya kita bisa bikin oh ya, kita karena analisis data kan pasti kita bawa Docker library, dan pastikan kita juga melakukan instalasi terhadap library tersebut. Nah, seperti ini kita akan bikin requirement di txt saja, yaitu flash, pandas, zipboard, dan matplotlib. Nah, setelahnya kita bikin docker filenya nih, kita from python /slim workernya app. Nah, kita akan apa menggunakan pip install karena buat nge-install dari file txt nya tadi yang ini. Nah, lalu kita expose nya tadi 5000 yang untuk portnya, lalu cmd kita ke python dan sesuaikan namanya ini dengan nama ini python kalian. Tadi saya kan namain app.py, terus di sini saya harus memasukkan app.py. Nah, setelahnya kita bisa masuk ke cmd dan lakukan, kita pastikan kita masuk ke dalam directory file ini tadi. Ini kita kan simpelnya di manajemen data, simple data app. Nah, di sini kita pastikan untuk masuk ke directory tersebut, lalu kita bisa jalankan dirnya atau direktorinya apa aja yang di sana. Di sini ada template app, docker file, requirement data txt, ternyata benar. Nah, sekarang kita tinggal run. Nah, itu dengan cara kita tinggal docker build maintain simple data app. Nah, maka di sini akan run semuanya extracting data. Kalau kita masukkan ke dalam komennya, yaitu kita menggunakan tadi untuk localhostnya 5000, untuk hostnya 5000. Jadi kita tinggal masukin dockeran minp 5000 dan simple data app dengan folder yang tadi kita. Lalu jika kita masuk ke dalam browser, maka akan seperti ini tampilannya untuk analisis datanya. Mungkin cukup sekian, maaf jika sedikit terburu-buru atau terbata-bata. Sekian dari saya, Muhammad Turisam dengan NRP 33246555. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.